Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini adalah video unboxing ya. Jadi gue baru dapat kiriman nih dari salah satu brand tas kamera ya. Nama brand itu ini ya, Zano Camera Bag. Jadi ini buatan lokal ya, buatan Indonesian. Dan kalau kita lihat di sini alamatnya itu dari Jalan Godian kilometer 4 Kenteng, Gang Arumdalu, Sleman. Jadi dari Yogyakarta. Made in Indonesia, tepatnya made in Yogyakarta. Dan ini gue belum lihat isinya apa, jadi kita buka aja langsung ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat Instagramnya si toko kamera ini ya, bisa dicek tas kamera Zano Instagramnya. Di situ juga ada Babe ya, Babe Daris. Juga dia dapat kiriman tas ini. Dan sekarang kita langsung buka aja unboxing. Kita lihat dari segi quality ya, dan kita perlu ingat untuk zaman sekarang kayaknya kualitas buatan lokal itu juga kategorinya udah terbilang bagus ya, dan udah gak kalah dengan buatan-buatan luar. Dan kita langsung keluarin nih. Oke, ini tasnya dan dapat stiker Zano Camera Bag. Jadi Instagram itu @tascamerazano. Nih, cek sendiri. Oke, dan di sini gue akan lihat. Jadi di atasnya ini materialnya kayak apa ya? Kayak bludru gitu ya, kayak halus bulu-bulu gitu. Cuma bukan bulu sih, apa ya? Gue juga kurang tahu nama materialnya apa. Intinya dia bahannya agak-agak kayak bludru. Kalau di interior mobil ini kayak apa ya? Material yang kelas-kelas premium lah. Lalu kita buka. Ternyata di sini jepitannya dia pakai lubang gini ya, kayak ikat pinggang, kayak gesper. Dan di sini ada strap. Jadi ini tasnya jenis shoulder ya, shoulder bag gini ya. Kamera shoulder, tas kamera shoulder, dan ukurannya simple, kecil. Dimensinya gue kurang tahu berapa, gue coba ukur ya. Dimensinya ini sekitar 29 cm, ya, jadi lebarnya ini 29 cm, terus tingginya itu sekitar 22 cm, terus ketebalannya sekitar 8 cm. Ya, tadi sekitar segitulah pokoknya. Dan kalau kalian lihat sendiri ini materialnya seperti ini, lumayan kokoh sih. Maksudnya lumayan kuat ya. Dan coba kita lihat dalamnya, lihat isinya. Dan ini ada lapisan kayak apa ya? Kayak pelapis waterproof gitulah, kayak anti air gitu. Apa ya, gue lupa tuh namanya. Pokoknya yang kayak plastik-plastik gitulah. Dan ini kayaknya waterproof ya kalau bagian atas ini. Kalau bagian sampingnya gue kurang tahu. Cuman yang pasti isinya seperti ini. Dan di sini kita dapat separatornya ya, pemisahnya. Dapat 3. Tuh. 2, 3. Dan di sini tinggal dimasukin aja ya, normal kayak kamera, tas kamera biasa. Kita tinggal masukkan. Harus gue coba masukin dulu deh, biar nggak ribet. Sini. Jadi ini intinya tas ini nanti terbagi menjadi 3 space ya. Jadi bisa buat naruh kamera dan lensa. Nanti kita coba, nanti gue coba kira-kira muat berapa banyak berapa banyak perabotan yang bisa dimasukin ke dalam sini, terutama buat gue moto landscape ya, dan mungkin buat gue hunting yang deket-deket, kayak misalnya gue lagi iseng pengen moto di Jakarta doang, di daerah GBK atau di JPO atau di Central Park. Jadi gue nggak usah bawa tools yang banyak, jadi buat satu tas kamera ini doang kayaknya udah cukup. Dan di sini ada 2 kantong di depan ya, 2 kantong di depan ini bisa kalian taruh mungkin buat handphone, bisa masukin handphone di sini, atau bisa untuk bisa untuk masukin dompet di sini, atau perabotan kamera juga bisa, misal kayak shutter release. Kalau filter kayaknya nggak muat di sini filter. Oke, jadi ini isinya setelah gue pasangin pembatasnya atau separatornya, kelihatan seperti ini ya. Jadi di set 3 dan oke, jelas lah untuk ukuran seperti ini kita tahu idealnya emang untuk kamera-kamera jenis mirrorless. Kalau untuk DSLR bisa muat, cuman mungkin lebih terbatas ya untuk yang di bawahnya. Dan ini tebel loh, lumayan tebel ini. Jadi tuh, sumpah ini tebel banget. Soal waterproof atau enggak gue kurang tahu ya, kurang paham. Cuman di sini kalau ngeliat lapisan dalam ini kayaknya waterproof sih tuh. Ini juga ada kayak lapisan jenis plastik gitu, mungkin buat tahan air ya. Oke, sekarang gue akan coba ngambil beberapa gear gue yang ibaratnya buat hunting simple, gue masukin sini. Oke, gear yang biasa gue bawa buat landscape-an ini ada kamera mirrorless ya, Nikon Z6, dan lensanya jelas biasanya 16-35. Jadi ya untuk kategori ini lensanya lumayan cukup besar ya, kamera besar, kamera gede, dan satu lagi adapter. Jadi ini kamera AFS ke mounting Z ya, jadi perlu adapter. Jadi
Ini kira-kira tingginya sekitaran segini nih kalau dipasang nih. Atau gue pasang dulu aja ya. Jadi jika sudah terpasang adapter, tingginya jadi segini. Nah kalau kita lihat tuh, masih masuk ke dalam. Jadi yang gue bawa berikutnya adalah jelas filter. Filter ini penting. Lalu holder. Apakah semua ini akan bisa masuk ke dalam? Kita tes. Jadi sekali lagi ini tas kecil. Emang hanya digunakan untuk simple carry ya. Jadi bawaan yang nggak terlalu ribet-ribet. Jadi gue coba masukkan ini dulu, filter di tengah-tengah. Kenapa di tengah? Karena dia lebar, jadi biar presisi ya, jadi ngejaga kanan kirinya. Lalu kedua, gue coba masukkan kamera di daerah sini mungkin. Oke, dan yang ketiga adalah lensa di sini. Wow, besar ternyata, bisa muat, bisa menampung ya. Dan untuk holder mungkin gue taruh di atas ya. Ini gue tutup dulu coba. Nah, untuk holder gue taruh di sini. Seperti ini. Jadi holdernya ada di atas posisinya. Dan gue kunci. And that's it. Semua muat. Masuk ke dalam satu tas. Dan ya buat hunting-hunting simple ini oke banget kok. Nggak yang ribet-ribet harus ini itu ya. Dan ya bisa gerak cepet lah. Gue kalau moto, tergantung ya, kalau moto misalnya cityscape atau night shoot atau di perkotaan biasanya, terutama moto blue hour, gue jarang pakai lensa 16-35. Jadi gue kadang lebih bawa lensa yang lebih lebar ya. Jadi ini ada Laowa 12 mili. Dan kayak tadi ya, ini jadi adapternya gue pasangin karena ini mountingnya bukan mounting Z lensanya, jadi perlu pakai adapter seperti ini. Dan otomatis karena lensa ini lebih pendek, jelas akan lebih muat. Dan ini jauh tuh ukurannya. Ini bisa gue masukin ke sini. Dan ini isinya. Oke. Dan kita tutup lagi. Dan ini holdernya masih di sini ya. Dan kita locking. Kita kunci seperti ini. And that's it. Oke kok. Tasnya keren. Bukan karena gue dikasih kiriman, tapi bener nih keren. Nggak tahu menurut kalian gimana? Bagus nggak sih? Dan ini harganya nggak terlalu mahal ya. Range-nya tuh di bawah 1 juta, di bawah 500.000 kalau nggak salah. Dan murah kok, bagus. Oke, jadi gue bilang bagus ini bukan karena gue dikasih atau karena di endorse atau karena dikirimin paket ini, tapi memang gue bicara objektif. Kalau misalnya gue bilang nggak bagus, pasti gue akan bilang nggak bagus. Dan dari tadi memang gue bicarakan kebagusannya atau kelebihannya terus. Sekarang gue coba akan ngebahas kekurangannya. Kekurangannya jelas, bawaan gue sangat terbatas pakai tas ini. Ya, contoh kayak tadi, kalau kalian lihat ya, dengan hanya membawa satu lensa dan satu kamera beserta filter, dan jelas ini cukup makan tempat nih filter. Mungkin kalau misalnya gue nggak bawa filter, ya kamera atau lensa yang satu lagi bisa gue masukin sini, bisa muat bisa muat 2 lensa gede-gede ya kayak gini. Atau kalau misalnya lensa gue lensa fix, mungkin bisa muat 4 lensanya karena bisa ditumpuk. Dan ini agak tinggi ya. Kekurangannya hanya itu aja. Terus kalau masalah waterproof, gue nggak tahu ini beneran waterproof atau enggak. Cuman yang pasti di sini ada lapisan kayak sejenis plastik atau apaan, gue nggak tahu juga ya ini tahan air atau enggak, karena gue belum dapat detail dari yang ngirimnya kalau ini waterproof atau enggaknya. Mungkin kalian bisa cek sendiri di Instagramnya mereka ya. Dan untuk settingnya oke kok, punya YKK settingnya. Dan ini ada kayak light tag-nya gitu ya, jadi nariknya lebih enak. Lalu ya kita tinggal lihat masalah beban. Untuk ukuran beban dia sanggup untuk mengangkat berapa kilo maksimal, gue kurang tahu juga. Nanti butuh, atau kalian kalau misalnya minat bisa tanya langsung ke toko kamera Zenonya langsung ya. Dan di sini beberapa material menggunakan kulit. Di sini ada kulit, ya strap ini kulit. Lalu di resletingnya juga jenisnya kayak kulit. Ya kulit beneran. Di sini juga beltnya pakai kulit. Dan yang tadi di sini jenisnya kayak blue gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk masalah review tas kamera ini. Dan sekali lagi gue hanya bicara mencoba lebih objektif. Apa yang menurut gue bagus ya pasti gue bilang bagus. Kalau misalnya ada yang kurang pasti akan gue kasih tahu kekurangannya apa. Hanya itu dari kekurangan yang tadi gue sebut. Hanya masalah space ya, jelas lah space. Karena ini tas yang ukurannya kecil, bukan tas yang besar. Tapi overall untuk ukuran tas kecil bisa muat beberapa tuh, sampai ke filter gue masuk itu udah cukup worth it.
Oke, jadi mungkin videonya gue selesai sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, silahkan like video ini jika kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya.